Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengerjakan tugas satu dari mata pelajaran atau mata kuliah struktur data. Saya sendiri, nama saya adalah Arif Nurdaswanto, NIM saya 0521092226. Oke, mari kita kerjakan. Yang pertama yaitu kita lihat, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Oke, selanjutnya, karena di sini saya menggunakan Java compiler, saya tidak menggunakan NetBeans ya, karena ini ternyata ketika dibuka tidak tidak bisa running. Mungkin keterbatasan dari spesifikasi laptop saya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita gunakan saja Notepad ya, Notepad++. Oke, yang pertama kita akan buat deklarasi yang berjudul jumlah baris. Oke, kita akan buat langsung saja kodenya atau codingnya. Kita buat yaitu public class, misalkan contoh jumlah baris misalkan ya, seperti itu. Kita buat public static void main string. Yes. Oke, selanjutnya yang diminta adalah tipe data integer yang bernama jumlah baris. Oke, tipe datanya berapa ya? Misalkan kita buat integer jumlah baris, misalkan jumlah barisnya itu 5 misalkan ya. Ini deklarasinya. Sekarang nanti setelah kita buat deklarasi, kita akan buat untuk menampilkan ke dalam layar ya. Nanti hasilnya kita akan lihat. Misalkan kita buat pengulangan for kan integer i misalkan sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan jumlah baris, misalkan itu ya, i plus atau berlanjut ya, atau 1 plus 1, misalkan i nya 1 plus 1 sama dengan 2, 2 plus 1 sama dengan 3, dan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan menggunakan sistem .out .println, misalkan seperti ini ya, ini baris ke, nah seperti itu ya. Nah, ini plus ini adalah untuk memisahkan antara variabel dan komen seperti ini. Ini baris ke, ini memisahkan antara, plus ini memisahkan antara variabel dan komen ya.
tulis ke I misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, kita sekarang akan kita save. Save, misalkan kita akan masukkan ke dalam folder UT ya. UT, UT, semester 3, ya, masuk ke struktur data. Nah, kita save-nya itu namanya harus sama dengan kelasnya ya. Misalkan kalau di sini contoh jumlah baris, maka kita akan masukkan juga contoh jumlah baris .java gitu ya. Contoh jumlah baris ini juga contoh jumlah baris .java. Setelah itu kita save. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan tampilkan command prompt. Kita akan tampilkan command prompt running as administrator. Oke, kita akan masuk ke dalam folder yang kita tadi simpan ya, file ininya. Masuk ke D, masuk ke UT, T, masuk ke semester 3, selanjutnya masuk ke struktur data. Oke, selanjutnya kita akan compile ya. Kita akan compile file yang kita buat atau coding yang kita buat tadi dengan menggunakan Java compile atau Java compiler. Singkat Java ya, Java atau Java. Yaitu kita lanjutkan dengan nama filenya jumlah baris.java. Nah, kita compile, selanjutnya kita enter. Oh, di sini ada kesalahan. Ternyata di sini ada titik komanya, ada yang salah, bukan di sini, error. Ya, saya lupa tadi, seharusnya bukan di sini, tapi di sini. Nah, kita save kembali. Setelah itu kita compile kembali. Nah, ini sudah berhasil, tidak ada error. Selanjutnya setelah kita compile, kita akan runningkan ya dengan menggunakan Java, atau kita ke ataskan, C-nya kita hapus ya. Selanjutnya kita enter. Nah, ini sudah ada ya. Ini baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan selanjutnya ya. Itu. Atau ini ya sudah seperti ya. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi yaitu apa? Kalimat baru. Oke, kita akan buat lagi kelas. Kita akan buat lagi kelas yaitu untuk kalimat ya. Untuk kalimat misalkan apa ya? Misalkan publik kelas contoh kalimat saja ya, samakan dengan coding yang pertama, contoh kalimat misalkan seperti itu ya. Kita lanjut lagi, public kelas void main string guys. Oke, kita buat deklarasi. Tadi dimintanya apa? Kalimat baru. Oke, berarti kita akan buat string kalimat baru. Betul? Kalimat baru. Oke, K kecil, B besar ya.
Apa katanya? Isinya yaitu deklarasi tipe data string. Oke, deklarasi tipe data string. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan tampilkan konsol. System.out.println ya. Itu kalimat baru. Nah, seperti itu. Save ya. Samakan, kita masukkan lagi ke UT semester 3 seluruh data ya. Itu contoh kalimat. Contoh kalimat Java. Kita save. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan compile Java contoh kalimat.java equals public. Oh ya, ini ada yang terlewat ya. Public static. Lupa ya. Kita save lagi. Kita compile lagi. Ya. Oh ya, tidak pakai kelas, lupa ya. Maaf, lupa. Save lagi. Nih. Gitu ya. Oke, sudah berhasil. Kita buat Java. Kita akan tampilkan Java contoh kalimat.java ya. Nah, sini ada ya, muncul deklarasi tipe data string. Oke, berhasil. Yang kedua, yang ketiga yaitu selanjutnya kita akan buat pendeklarasian array 1 dimensi 4 angka. Array 1 dimensi 4 angka. Array 1 dimensi 4 angka. Oke. Berarti kita buat lagi public class, misalkan array namanya 4 angka ya. Nah, ini tadi saya ngetiknya salah. Public static void main string yes. Nah, kita akan buat deklarasi lagi, yaitu apa? 4 angka. Kita akan buat deklarasi array 1 dimensi dengan nama 4 angka. Tipe datanya integer yang berisi adalah 07, 10, 20, 33. Oke, di sini ada 07 ya. Sebenarnya 07 itu kita bisa tulis 7 saja. Kalau 07 biasanya itu nanti akan masuk ke dalam tipe bilangan tipe bilangan yang lain, bukan satuan 7 ya. Oke. Misalkan kita akan buat integer, tipe datanya array 1 dimensi dengan deklarasinya yaitu 4 angka ya. Oke, seperti itu. Kita masukkan 7, selanjutnya 10, 20, 23, 10, 20, 23 gitu. Apa ya? Oke, selanjutnya kita akan munculkan arraynya itu ke konsol. System.out.println
Misalkan kita buat komen isi array 4 angka. Misalkan ini array 4 angka. Seperti itu ya. Kita buat pengulangan for integer i sama dengan 1. Selanjutnya i lebih kecil sama dengan deklarasi 4 angka ini ya. 4 angka ya. Selanjutnya 4 angka dot length. Misalkan gitu ya. Length itu adalah length ini berarti coding untuk panjang variabel dari 4 angka ini. Ini panjangnya kan ada 4, nanti sama ya. Nanti kita lihat ya. I plus plus. Atau bisa kita buat dengan seperti ini. Tidak harus pakai length. Juga bisa seperti ini. Atau kita buat length juga bisa. Tidak pakai sama dengan juga bisa. Kita buat length-nya saja. Sama saja ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita munculkan lagi ke konsol print line. Nah, selanjutnya kita buat comment index. Kan kalau array itu ada index ya. Index plus i xi seperti itu 4 angka. Nah, seperti itu ya. Seperti itu 4 angka array i ya. Karena ini array ya. Oke, selanjutnya kita save. Kita save atau kita simpan dengan nama array 4 angka .java. Oke. Save. Oke, sekarang kita akan tampilkan ya. Fuck. Array 4 angka ya. Array 4 angka .java. Ya. Compile ya. Oke, tidak ada error. Selanjutnya kita akan tampilkan ke konsol. Ya, seperti itu ya. Oh, di sini sepuluh 23 array 4 angka cuman kelihatan 3 ya. Oke, berarti coba kita akan ini coba ya. Kita akan buat sama dengan save. Selanjutnya kita compile. Selanjutnya kita keluarkan contoh kalimat. Bukan. Apa tadi? 4 angka. Nah, ini. Oke, ada kesalahannya nomor 7-nya. Coba kita save lagi seperti ini. Kita
Kansas. Oh iya, lupa. Oke, ini ada ini karena ini array berarti kita buat length berarti ini 0, ternyata harusnya ini 0. Kita save coba ya. Save. Oke. Save. Nah, sudah ada ya. 7, 10, 20, 23. Oke, selanjutnya kita akan buat deklarasi 2 dimensi alfabet dengan nama alfabet. Tipe datanya string, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Seperti pada metrik berikut. Oh ini ya. Menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Selanjutnya kita akan buat apa namanya itu? Kita akan buat deklarasi string untuk semacam matriks ya, atau alfabet seperti matriks gitu ya. Oke, kita akan buat sini public class misalkan array alfabet. Array alfabet. Oke, kita akan buat public static void main string rgs. Nah, selanjutnya kita buat string, tipe datanya array 2 dimensi, nama variabelnya yaitu alfabet. Kita lihat ya sini ya, benar tidak alfabet. Alfabet, oke. Alfabet. Oke, ini kita akan buat tipenya yang pertama yaitu P kecil, selanjutnya yang kedua itu adalah S kecil, selanjutnya salah, ini maksudnya N kecil, koma, bawah lagi W, L, B, F, R, E, F, R, E, seperti ya. Oke, selanjutnya kita akan keluarkan di konsol system.out.println, misalkan isi array. Kita buat komen misalkan isi array alfabet. Ya, seperti itu ya.
Kita buat pengulangan lagi. For. Tap sini biar lebih rapi. For integer i sama dengan 0, i pada alfabet length i plus. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan buat lagi ya for-nya, karena ini 2 dimensi. Apa tuh arraynya? For integer c sama dengan 0, koma c kecil pada alfabet i dot length c. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan keluarkan di konsol. System out.println misalkan alfabet i dan alfabet j, ada 2 dimensi. Misalkan nah, seperti ini. Setelah itu kita buat pindah baris ya, artinya baris baru. System out.println. Nah, seperti ini aja ya, untuk baris baru ya. Misalkan nanti PSN println garis baru, WLB garis baru lagi, FRE garis. Nah, gitulah ya. Save. Namanya yaitu array alphabet .java. Save. Oke. Selanjutnya kita akan compile java array alphabet .java. Ya, tidak ada error. Setelah itu kita akan keluarkan di konsol. PSN WLB FRE. Bentar ya, ini tidak sesuai dengan bentar. Ini tidak sesuai apa yang diminta ya. Bentar, tidak ke bawah. Integer i sama dengan 0. Oke, i alphabet.length i plus.
Apa ya? Apa ya? Kenapa tidak seperti itu ya? System out print line alfabet IJ. Isi array alfabet PSN for integer i sama dengan 0, i kurang daripada alfabet dot length i plus plus selanjutnya yaitu oh iya, ini yang salah, bukan print line tapi print saja. Save. Kalau ke print line nanti tampilannya ke bawah sini PSN seperti itu ya. Oke, kita tampilkan lagi. Oke. Nah, seperti ya. Ini area 3x3 apa tuh matrik 3x3 PSN, WLB, FRE. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu kita akan buatlah declaration link list. Berarti kita akan memasukkan nanti modul atau ya apa namanya kalau di Java itu utilities ya, utilities link listnya, link list. Oke. Berarti dikasih link list dengan nama list angka, memiliki list 2608. Nah, ini kalau 08 nanti kita buat 8 saja ya. 23, 24, 16. Oke. Seperti biasa kita akan buat kelasnya public kelas misalkan. Oke, sebelum itu kita akan import ya, import Java utilsnya ya, import Java util link list oke ya, di kelas misalkan link list lah ya, list contoh. Nah, gitulah ya pokoknya gitu ya. Public static void main string yes. Oke, yang tadi diminta apa, deklarasi untuk link list ya, link list tapi sini integer ya, list angka. Oke, berarti kita buat linked list integer ya, link listnya integer. Nah, deklarasinya list angka, new link list yes. Seperti ya.
Linked list integer, linked listnya tipe datanya integer dengan variabel deklarasinya itu list angka. Kita buat yang baru dengan linked list, ya linked listnya nanti ya integer. Isinya nanti ada di bawah ya. Isinya ini isinya list angka add yaitu pertama 26 selanjutnya 8, selanjutnya 23 24 16 23 24 16. Nah seperti itu ya. Kita keluarkan di konsol system out print line isi linked list ya, list angka ya. Nah seperti itu. Kita buat integer misalkan angka link angka list angka ya. Yang integer angka itu ada list angka. System out dot println angka. Oke, itu ya, kita proses linked list contoh Java. Kita compile linked list contoh ke Java. Ya udah ada Javanya ya. Oh ini tidak itu ya, tidak terdefinisi. Ini integernya harusnya i-nya besar. Save lagi. Tidak terdefinisi. Nah, tidak ada error ya. Selanjutnya kita akan lihat. Nah, sebenarnya terus angkanya 26 8 23 24 16. Oke, cukup sekian pengerjaan tugas 1 struktur data pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, juga kepada teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.